Siapa? Bukan kesepakatan ulama, itu buatan Soekarno yang kemudian dijual ke umat. Ini loh kesepakatan ulama. Demi Allah, itu bukan buatan ulama, itu pengkhianatan Soekarno. Saya tanggung jawab. Kalau khilafah dari siapa? Dari Allah. Saya bisa nantang ke siapapun. Kalau bukan dengan syariat dan khilafah, mau kasih solusi apa dengan persoalan ini? Mau pakai Pancasila? Pancasila bisa ngejawab apa? Utang gede, kemana Pancasila? LGBT merajalela, kemana Pancasila? Ulama-ulama di nu lempeng ya, nu bengkok mah diingu, dipiara, dikukut, di paraban. Tapi ulama-ulama nu lurus dikriminalisasi. Tentang LGBT pada zaman khilafah, bukan hanya masyarakatnya yang melakukan praktek LGBT, bahkan khalifahnya melakukan praktek itu. Ini bukan untuk melegalisir aksi-aksi LGBT. Cuma saya ingin mengetengahkan sejarah bahwa pada zaman khilafah itu bukan hanya masyarakatnya yang melakukan praktek itu, tapi juga rajanya. Ada Wasid bin Mu'tasim Billah, ada Amir bin Harun al-Rashid, Walid bin Yazid. Itu raja semua yang melakukan praktek LGBT. Bahkan ada salah satu penyair Islam yang bernama Abu Nuwas, yang kita kenal dengan Abu Nawas, itu juga melakukan praktek LGBT, jangan salah. Artinya begini loh, jangan kemudian kejahatan-kejahatan manusia itu dihubungkan dengan sistem politik yang berlaku pada saat itu, termasuk juga hari ini dengan menyalahkan Pancasila. Bapak ini juga sumpah-sumpah atas nama Tuhan seolah-olah dia hidup pada zaman Soekarno. Ini secara usul fikih juga sudah ada salah di situ. Dia bukan saksi sejarah, dia tidak hidup pada zaman itu. Lalu dia melakukan sumpah, wallahi atas nama Allah bahwa Soekarno melakukan itu. Dari mana? Dia juga mendengar dari orang lain, dia juga menyimpulkan sendiri, lalu sumpah-sumpah seolah-olah dia menyaksikan sendiri bahwa Soekarno ini yang menciptakan Pancasila dengan membohongi ulama. Ini hal-hal seperti ini harus kita jauhi. Jangan kemudian agama ini selalu dijadikan kuda tunggangan untuk kepentingan-kepentingan politik. Khilafah itu adalah sistem politik yang dipakai pada zamannya, yang dianggap paling sesuai dengan zamannya pada saat itu. Artinya ini ciptaan manusia. Jangan mengatakan bahwa seolah-olah khilafah ini sistem politik ciptaan Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan persoalan politik. Tuhan sudah menciptakan alam semesta dan menguasai alam semesta. Manusia saja dengan segala akal bulusnya seperti Pak Ahmad Zain ini, yang justru menggunakan agama sebagai tunggangan-tunggangan politik. Ini kan ambisi-ambisi manusia saja yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan nama Tuhan dan membajak kesalahan-kesalahan dengan narasi agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Kejahatan-kejahatan pada zaman khilafah itu juga terjadi. Pembunuhan ulama, 300 ulama dari Toledo dilakukan oleh khalifah dari Cordoba. Dibakar di pinggiran sungai Guadalquivir, disalib, dibantai. Pada zaman Mu'tazilah, para ulama juga dibantai, disembelih karena tidak setuju dengan pemikiran khalifahnya. Artinya begini, kalau kita berbicara sistem politik, bisa jadi sistem politik Pancasila hari ini dan demokrasi Pancasila yang kita lakukan hari ini, bisa jadi 1 abad, 2 abad ke depan sudah dianggap tidak up to date lagi, sudah dianggap tidak layak lagi, sehingga oleh generasi berikutnya akan diubah. Sama seperti khilafah, dianggap tidak applicable lagi untuk dipakai hari ini, sehingga diubah menjadi sistem demokrasi. Dan pada saat itu untuk diketahui sistem khilafah ini hanya di Arab saja namanya khilafah. Sebenarnya sistem seperti ini juga dipakai oleh bangsa Romawi. Cuma namanya memang bukan khilafah, gitu loh. Artinya dengan peradaban manusia pada saat itu, sistem monarki absolut, sistem dinasti, sistem khilafah, ini juga dipakai oleh bangsa lain, bukan hanya oleh orang Islam saja. Jadi gini loh, jangan kemudian kebodohan-kebodohan kita itu dianggap sebagai kebodohan orang lain. Jangan kemudian dengan kebodohannya sendiri berusaha menularkan kebodohannya kepada siapapun. Jangan kemudian atas nama kebodohannya sendiri orang lain dianggap bodoh seperti dirinya sendiri. Ini persoalan negara dan bangsa. Persoalan filosofi negara. Sistem politik itu bisa dilakukan kapan saja, oleh zaman apa saja, dan oleh generasi manapun. Tapi semua itu dilakukan untuk menjaga kemajemukan dan persatuan bangsa. Jangan kemudian atas nama agama kalian ingin meruntuhkan negara ini.